Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Allazi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, setiap manusia mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah, beramal solih, khususnya orang-orang yang iman, orang-orang yang bertakwa, tujuannya adalah untuk bekal di akhirat nanti. Berharap ketika Allah melaksanakan timbangan amal, mengecek amalan-amalan kita, ada bekal yang kita bawa untuk masuk ke dalam surga, dan tentunya kita tidak ingin mampir ke dalam neraka. Permasalahannya adalah ternyata, wahai saudaraku, tidak semua amalan yang kita kerjakan itu bisa kita nikmati nanti di akhirat. Ada beberapa hal yang membuat Allah tidak membalas ibadah kita atau amalan kita. Ada disebabkan oleh tidak niat karena Allah, atau yang sering kita sebut dengan riya, pamer penglihatan, atau sum'ah, pamer pendengaran. Tapi di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang riya ataupun sum'ah, tapi itu adalah termasuk sesuatu yang menyebabkan amalan orang iman hancur, tidak ada balasan dari Allah. Kali ini saya akan membahas tentang orang yang beramal di dalam dunia, tapi ternyata dia mengalami kebangkrutan di akhirat. Mungkin Anda pernah mendengar istilah muflis. Muflis dalam al-hadis yang artinya adalah bangkrut. Saya akan bacakan sebuah hadis dari hadis Tirmizi dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi qala bersabda, kata Nabi, atadruna mal muflis, wahai sahabat, kalian apakah tahu apa yang disebut muflis, apa yang disebut bangkrut, nggak punya apa-apa? Qalu, mereka berkata, al muflisu fina ya Rasulullah man la dirhamalahu wala mata'ah. Menurut kami wahai Nabi, orang yang muflis itu adalah orang yang nggak punya dirham, boro-boro dinar, boro-boro mata uang emas, mata uang perak aja, dirham dia nggak punya Nabi, dan nggak punya perkakas, nggak punya barang-barang apa-apa. Itu menurut kami orang yang bangkrut. Tapi kira-kira benar apa enggak ya jawaban sahabat ya? Terus Nabi bilang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatihi wa siyamihi wa zakatihi. Jadi orang yang disebut muflis atau bangkrut adalah umat saya, kata Nabi, yang datang nanti di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan pahala-pahala yang lain, segala macam ibadah. Tapi wayati, dia datang di hari kiamat, qad syatama haza, dulu waktu di dunia dia pernah mencaci seseorang, katakanlah dia pernah menghina si A. Masalahnya adalah dia tidak minta maaf, dia dengan jelas menghina seseorang, orang iman, orang Islam, dia hina, dia caci maki orang lain, dan dia tahu orang lain itu kecewa, sakit hati, marah sebab dia hina, sebab dia jatuhkan namanya, dan dia tidak minta maaf sampai dibawa mati. Nah, ini nanti akan jadi permasalahan. Jadi dia pernah mencaci si A. Wa qazafa haza, dan dulu waktu di dunia juga pernah menuduh seseorang. Contoh, orang yang tidak melakukan kesalahan, dia tuduh berbuat salah. Entah dia tuduh mencuri,
apalagi dituduh berbuat zina. Tidak berbuat zina, dituduh berbuat zina, dan tidak minta maaf, dia tidak melakukan taubat. Nah, nanti juga akan jadi masalah di hari kiamat. Wa akala malahaza, dan waktu di dunia dia pernah memakan hartanya seseorang. Katakanlah C, tadi sudah A, dia mencaci maki A, menuduh seseorang yaitu B, kemudian yang ketiga ini dia memakan hartanya C tanpa minta izin, tanpa seizin C, dia makan hartanya C, atau dengan istilah lain dia mencuri hartanya C. Wasafaka damahaza, dan dulu waktu di dunia dia pernah melukai sampai mengalirkan darahnya seseorang, yaitu D. Dia pernah menciderai, dia menganiaya sampai akhirnya darah dari saudaranya itu keluar, terluka, dan di dunia tidak dia selesaikan. Dia biarkan begitu saja sampai dia mati dalam keadaan orang yang pernah dia aniaya masih sakit hati dan belum mengikhlaskan. Dan kemudian wadharaba hadza, dan dia pernah memukul seseorang. Dia pernah memukul si E. Jadi saya ulang, dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala dari semua ibadah-ibadah, contohnya sholat, zakat, puasa, tapi pernah mencaci maki A, menuduh zina, menuduh seseorang yaitu si B, makan hartanya C, kemudian mengalirkan darahnya D, kemudian memukul E. Akhirnya fayaqtasu haza min hasanatihi. Orang tersebut oleh Allah disuruh duduk di hari kiamat. Kemudian si A dipanggil, wahai A, sini kamu. Dulu kamu waktu di dunia pernah dicaci maki oleh dia. Masih ingat? Iya ya Allah, saya ingat. Sekarang silahkan kamu ambil pahalanya orang ini sesuai dengan kadar dosanya dia kepadamu, sesuai dengan kadar menghinanya dia kepadamu. Bayangkan, wahai saudaraku, kira-kira ya, apakah mau si A mengambil pahalanya orang itu? Jawabannya pasti mau, karena semua orang di hari kiamat nanti, pada akhirat, di hari akhirat, semuanya butuh pahala. Ketika sang penguasa dunia dan akhirat menyuruh dia untuk mengambil pahalanya seseorang, karena itu wujud dari keadilannya Allah, karena dia dulu pernah dianiaya, saya yakin si A akan mau diambil pahalanya si orang itu. Lalu kemudian si B dipanggil, hei B, sini kamu. Kamu dulu pernah dituduh padahal tidak melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa oleh orang ini, silakan kamu ambil pahalanya. B disuruh, C juga disuruh, D disuruh, sampai E yang terakhir yang pernah dipukul itu juga disuruh mengambil pahalanya. Masalahnya adalah ketika mungkin C mengambil pahala orang itu dan sudah habis, tapi urusannya dengan D belum selesai. Ketika D datang mau mengambil pahala orang tersebut, pahalanya udah nggak ada. Lalu oleh Allah dosanya D diambil, dilimpahkan ke orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Pahalanya hilang, diambil oleh orang, lalu dia menanggung beban dosanya orang lain. Sebab penganiayaan yang dikerjakan belum dia selesaikan waktu di dunia. Datang lagi E, mau ngambil pahala, udah nggak ada. Dosanya E diambil, ditimpakan lagi, dibebankan ke orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ini yang namanya bangkrut. Datang ke hadapan Allah bawa pahala, tapi ternyata yang dia jumpai di akhirat pahalanya hilang, malah membawa beban dosanya orang lain. Hikmah dari hadis ini, wahai saudaraku, kita harus lebih hati-hati hidup di dunia. Bukan hanya mementingkan hubungan kita dengan Allah, tidak. Kita hidup ini sebagai makhluk sosial. Kita berinteraksi dengan orang lain. Berbuat baik kepada manusia itu pun merupakan ibadah kepada Allah. Karena ibadah itu bukan hanya hablum minallah saja, tapi juga termasuk hablum minan nas.
Orang yang tidak mengindahkan hubungan dengan manusia, Allah pun gak akan suka kepada dia. Suatu contoh saja tentang bersyukur. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man lam yaskurin nasa, lam yaskur lillah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak berterima kasih pada manusia yang telah membantu dia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi artinya Allah sangat memandang hambanya yang berbuat baik kepada orang lain, dan Allah sangat benci dengan hambanya yang menganggap rendah orang lain. Karena orang lain itu kan hambanya Allah juga. Sesama hamba Allah harusnya saling menolong, saling mengasihi, saling mencintai, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjegal, tidak saling menganiaya, apalagi saling merampas harta. Na'udzubillah min dzalik. Jika terjadi ada masalah antara sesama anak Adam, antara sesama manusia, antara sesama orang iman, silahkan saudaraku, harus segera diselesaikan di dunia ketika kita masih hidup, sebelum kita mati. Sehingga ketika kita nanti meninggal dunia, tidak ada permasalahan lagi dengan sesama manusia. Tinggal permasalahan kita dengan Allah, yang kalau ketika permasalahan kita dengan Allah, selama kita hidup di dalam dunia ini tidak berbuat dosa, melanggar peraturan-peraturan Allah, selalu taat kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi penghuni surga dan selamat dari neraka. Allah pernah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu akan masuk ke dalam surga. Ya, sekali lagi dengan catatan tidak ada masalah antara dia dengan saudaranya waktu di dunia yang belum diselesaikan. Harus sudah diselesaikan. Demikian wahai saudaraku, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.